Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virginia Taki, mahasiswi Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada pagi hari ini, saya akan memaparkan materi tentang analisis didaktika biblioterapi. Pasti masih banyak yang merasa asing kan dengan istilah ini? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan biblioterapi itu? Nah, jadi biblioterapi merupakan penggunaan literatur sebagai treatment bagi orang-orang yang mengalami masalah emosional atau sakit mental. Literatur yang dapat digunakan dalam treatment ini antara lain buku cerita, buku dongeng, novel, dan atau film. Nah, jadi dalam treatment ini, klien akan ditugaskan untuk membaca, mendengarkan, ataupun menonton sebuah sumber literatur yang telah ditentukan, di mana sumber literatur ini memiliki kemiripan konflik dengan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Lalu, apa ya tujuan dari biblioterapi ini? Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang masalah yang tengah dihadapi klien. Jadi, dengan literatur yang telah diberikan, klien akan mempelajari fakta-fakta baru terkait masalah yang sedang dialami. Selanjutnya, biblioterapi bertujuan untuk memberikan insight tentang masalah. Maksudnya di sini, sumber literatur yang diberikan dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh klien dalam menghadapi masalahnya. Kemudian selanjutnya menstimulasi diskusi tentang masalah. Setelah memahami sumber literatur yang telah diberikan, klien akan merasakan kemiripan antara konflik yang ada dalam literatur dengan masalah yang sedang dihadapi, sehingga ia akan terstimulus untuk mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya yaitu mengkomunikasikan nilai-nilai dan sikap-sikap baru. Maksudnya di sini adalah dengan membaca literatur tersebut, klien akan mempelajari cara pandang yang baru dalam melihat suatu permasalahan. Selanjutnya, biblioterapi bertujuan untuk menciptakan suatu kesadaran atau awareness bahwa orang lain berhasil mengatasi masalah yang mirip. Jadi di sini klien disugesti untuk sadar bahwa orang lain saja bisa menyelesaikan masalah tersebut, jadi kenapa ia tidak? Dan yang paling penting, yang terakhir yaitu memberikan solusi atas permasalahan. Jadi biblioterapi ini bertujuan untuk membantu klien mencari strategi sebagai pemecahan masalah dari konflik yang sedang dihadapi oleh. Selanjutnya yaitu prinsip penggunaan biblioterapi. Yang pertama, buku-buku dan artikel yang disarankan konselor harus memiliki kebenaran dan daya pengubah. Yang kedua, konselor memiliki pengetahuan terhadap buku-buku yang disarankan kepada klien. Jadi, sebelum memberikan sumber literatur kepada klien, konselor harus terlebih dahulu memahami pesan yang disampaikan dari buku tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, ketepatan dalam menggunakan biblioterapi dan keefektifannya. Waktu yang paling tepat untuk melaksanakan treatment biblioterapi ini adalah ketika klien memiliki resistensi yang rendah atau sedang berusaha melawan perasaan tertentu. Jadi, ia akan membutuhkan informasi sehubungan dengan masalah yang ia hadapi. Kemudian selanjutnya, hasil bacaan klien perlu didiskusikan. Selanjutnya, dosis bacaan yang kecil lebih membantu daripada dosis yang lebih luas. Maksudnya di sini, buku yang tipis lebih berguna daripada buku yang tebal, karena buku tipis dengan bacaan yang lebih sedikit akan lebih mudah dipahami dan dicerna oleh klien. Selanjutnya, buku yang dilengkapi ilustrasi atau perilaku tertentu akan lebih membantu klien dalam memahami isi literatur. Selain itu, ilustrasi akan membuat klien tidak akan mudah bosan dengan literatur. Selanjutnya yaitu terdapat tahapan biblioterapi. Yang pertama yaitu motivasi. Sebelum melakukan treatment biblioterapi, konselor hendaknya memotivasi klien agar yakin bahwa ia dapat menghadapi masalah yang sedang dialami. Kemudian yang kedua, waktu. Konselor harus memberikan waktu yang cukup untuk klien agar dapat membaca sumber literatur yang telah diberikan hingga tuntas. Selanjutnya, inkubasi. Konselor harus memberikan waktu bagi klien agar dapat merenungkan isi dari literatur yang telah ia baca. Yang keempat yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut di sini dapat dilakukan dengan metode diskusi. Lewat diskusi ini, klien dan konselor dapat bertukar pandang tentang isi literatur yang telah dibaca serta masalah yang sedang dihadapi klien. Selanjutnya, evaluasi. Nah, di sini
klien akan mendapatkan kesimpulan serta pemahaman tentang pengalaman yang telah ia alami. Nah, di sini terdapat contoh literatur berupa film berjudul A Girl Like Her yang ditulis dan disutradarai oleh Armin S. Weber, diproduksi pada tahun 2015 dengan durasi tayang 91 menit. Film ini mengisahkan tentang bullying yang saat ini marak ditemui di lingkungan remaja. Film ini layak ditonton karena memberikan edukasi mengenai penyebab, dampak, dan akibat dari bullying itu sendiri. Nah, selanjutnya akan ada kuis membuat analisis didaktika dari film yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu Forrest Gump, dan kemudian yang kedua yaitu Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini yang disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko. Diharapkan peserta dapat menentukan pesan moral dari kedua sumber literatur ini dan kemudian menentukan masalah yang relevan dengan kedua sumber literatur tersebut. Baiklah, sekian pemaparan saya tentang analisis didaktika biblioterapi pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.